ada nilai-nilai dasar yang sebenarnya sangat penting sekali untuk ditanamkan ke anak-anak. Namanya membangun peradaban itu kan tidak semudah kita membalikkan tangan. Jadi Betul. prosesnya panjang. Panjang. Kemudian kalau tidak dimulai dari sejak dini, Mm-mm. menurut saya juga akan sulit juga. Iya. Jadi permainan, contohnya permainan semai, di situ ada kelengkapan mulai beberannya. Seperti yang tadi ada permainan apa Bu? Mm-mm. Ada beberannya, Ada Beberannya. monopoli. Ada Iya, kayak monopoli. kayak monopoli ya. Oke. Ada dua kelompok, kelompok hijau sama kelompok biru misalkan. Di situ sama-sama tertuang 9 nilai. 9 nilai. Oke. Ada kartu kasuistik misalkan seperti ini. Kartu kasuistik ini kartu aplikatif yang menggambarkan kejadian-kejadian yang anak-anak di situ nanti harus menentukan sikapnya. Padahal kartu ini sudah terkait semua dengan nilai-nilai itu, 9 nilai itu. Coba bayangkan dengan permainan yang kreatif, menarik ini pasti anak-anak antusias. Betul. Ada juga ada kartu sanksinya, ada kartu zongnya ini lah, kartu hukumannya. Jadi dari pembelajaran edukasi, proses pembelajaran permainan ini tidak disadari tanpa paksaan, anak-anak akhirnya sedikit demi sedikit paham terhadap nilai-nilai anti korupsi. Oke, daripada mungkin ceramah begitu ya. Jadi, melalui permainan yang dikeluarkan oleh GPP, Guru Pembangun Peradaban, di pelatihan itu kita berikan ke anak-anak. Pertama kali saya sampaikan tentang tujuan dari permainan itu. Ya, tujuan permainan yang utama ya menanamkan nilai-nilai karakter tadi, 9 nilai dasar yang sangat penting untuk membangun karakter anak memiliki sikap seperti itu, adalah sikap anti korupsi. 9 nilai itu kalau memang benar-benar pentingnya jujur. Coba jujur itu pasti nilai anti korupsi, Mas. Betul. Kalau dia jujur ya, tapi sulitnya kita membangun itu untuk generasi kita. Berarti jujur nggak harus diawasi CCTV dulu ya? Biasanya kalau ujian itu ada CCTV begitu. Takutnya itu bukan karena ada CCTV begitu, tapi nilainya sudah tertanam mungkin Pak Arya. Iya betul. Artinya gini, integritas anak ketika pribadi dia memiliki satu nilai aja dari 9 nilai, jujur, itu sangat berharga dan sangat penting untuk generasi kita. Karena kembali lagi, bagaimana negara kita ini masih banyak budaya-budaya korupsi itu. Kalau tidak ditanamkan sejak dini, kalau tidak ditanamkan mulai dari kita, kalau tidak ditanamkan mulai dari keluarga kita, kalau tidak ditanamkan untuk generasi kita, apakah itu akan nanti bisa peradaban itu akan berubah menjadi bersih, kan seperti itu. Tentunya Mitra Muslim melihat tingginya posisi Indonesia dalam tanda kutip negara terkorup di dunia, menunjukkan bahwa korupsi ini masih menjadi salah satu musuh terbesar pembangunan di Indonesia. Pagi hari ini insya Allah kita akan bahas, tentunya Anda bisa juga melihat di streaming YouTube Suara Muslim. Terima kasih yang sudah menyimak pagi hari ini, atau berkomentar di 0315624555, WhatsApp di 0855300938. Ada 4 narasumber Mitra Muslim, tapi di segmen pertama ini ada 2 dulu. Ibu Magda dari agen Saya Perempuan Anti Korupsi dari Surabaya, kita sapa dulu. Selamat pagi Bu Magda. Selamat pagi. Kabar baik di pagi hari ini juga? Baik dan sehat. Semoga sehat walafiat selalu. Terima kasih sudah hadir di studio. Kemudian ada Bapak Haris Santoso dari Guru SD Runggut Menanggal. Pak Haris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Yani. Kabar baik juga pagi hari ini. Alhamdulillah. Semoga sehat walafiat selalu. Terima kasih sudah hadir di studio. Nanti ada Bu Nunu dari Guru SMPN 42 dan juga Ibu Anita, Kepala Sekolah SDN Rangkah. Tapi sebelum ada 2 narasumber, sebelum nantinya akan menyusul juga berkaitan dengan Saya Perempuan Anti Korupsi. Bu Magda mungkin bisa dijelaskan dulu ke Mitra Muslim. Baik, terima kasih Mas Yani. SPAK atau Saya Perempuan Anti Korupsi itu adalah sebuah gerakan. Gerakan ini yang mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi. Gerakan ini sendiri sih
Sudah berdiri sejak 2014, Oke. yaitu tepatnya itu 22 April. Kemudian pada tahun 2019, 1 Februari, itu menjadi sebuah organisasi yang mandiri. Di mana kami mempunyai tugas atau kegiatan yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, melalui sebuah permainan seperti yang kami bawa ini di. Nanti mungkin bisa ditunjukkan juga. Boleh, Oke. ya. Baik, jadi dengan permainan ini mungkin pendengar atau Mas Dani juga pernah kecilnya pasti suka main monopoli. Oh iya, benar. Nah, ini mirip. Jadi Oke. sosialisasi ini akan sangat menyenangkan karena Oke. bentuknya adalah game. Mm-mm. Ya, jadi pasti terutama anak-anak itu akan senang. Oke. Tapi berbicara tentang Saya Perempuan Anti Korupsi ini di seluruh Indonesia ada atau bagaimana, Bu Magda? Di seluruh Indonesia ada hampir Oke. 2000 lebih yang tersebar di seluruh Indonesia, ada 34 provinsi. Jadi kurang lebih 2080. Sedangkan di Surabaya sendiri agen SPAK ini 60-an, hampir ke Allah. 70. Ini khusus untuk wanita ini, Bu ya, karena namanya Saya Perempuan Anti Korupsi. Iya, betul. Oke. Jadi berkaitan dengan Saya Perempuan Anti Korupsi itu kan nantinya juga bersama Guru Pembangunan Peradaban, Ibu. Betul. Itu salah satu programnya yang ada di Saya Perempuan Anti Korupsi atau organisasi lain, Ibu? Jadi begini, GPP atau Guru Pembangun Peradaban itu adalah hasil dari sebuah kolaborasi antara Ibu Risma sebagai wali kota. Jadi Ibu Risma itu menginginkan adanya kurikulum di dalam sekolah Ya. itu yang berisi pelajaran atau nilai-nilai ya, yang lebih tepat itu adalah nilai-nilai anti korupsi. Oke. Ya, jadi kebetulan kolaborasi GPP ini selain diprakarsai oleh Ibu Risma, tentu saja dari Dinas Pendidikan, kemudian ada pimpinan KPK sendiri, SPAK Indonesia, kemudian ada Daya 5, ada PT Paragon, kemudian PT Semen Indonesia, Bank Mandiri, dan tentu saja pengelola SPAK sendiri. Oke, jadi kalau yang SPAK tadi ada di seluruh Indonesia, Betul. termasuk juga GPP-nya di seluruh Indonesia juga, Bu Magda. Kebetulan GPP ini baru di Surabaya. Oh, baru pertama kali. Baru berarti. pertama Masya kali Allah. karena Ibu Wali Kota Surabaya ini yang mempunyai keinginan untuk memberikan nilai-nilai anti korupsi ini kepada anak-anak SD dan SMP, maka terjawablah keinginan beliau ini ketika bertemu dengan SPAK Indonesia. Oke. Kalau yang Ibu tadi katakan ada permainan, kemudian yang salah satu dikatakan juga di dalam Guru Pembangunan Peradaban ini kan yang diberikan atau objeknya itu merupakan anak SD atau juga SMP begitu ya. Betul. Memang haruskah ditumbuhkan jiwa-jiwa anti korupsi ini sejak dini atau bagaimana, Bu Magda? Mungkin saya akan berbagi dengan Pak Hari selaku anak-anak SD bagaimana mungkin Pak Hari ini sebagai guru tentu akan lebih tahu ya kenapa kok anak SD gitu ya. Oke, Silakan, Pak Hari, silakan mungkin. Iya, saya awali dari ketergabungan saya di SPAK melalui program pelatihan yang diikuti oleh beberapa guru di Surabaya. Jadi sudah berapa angkatan ini? 7. Sudah 7 7. angkatan, Mas. Jadi GPP dari program SPAK itu di TOT-kan. Training of Trainer di seluruh guru di Surabaya. Betul. 1 tahun sekali atau 2 bulan ya Kemarin itu terakhir diadakan di bulan Februari. Januari Februari. Januari Februari itu Surabaya diselenggarakan pelatihan GPP. Jadi program pelatihan GPP 4 hari dilakukan. Yang hari pertama diberi materi tentang materi-materi bagaimana membangun budaya anti korupsi. Kemudian hari kedua kita dikenalkan dengan materi-materi yang terkait dengan edukasi melalui permainan ini. Kemudian hari ketiga
ada materi yang menarik juga tentang bagaimana seorang guru menjadi fasilitator. Ya. Di hari keempatnya kita mendapatkan materi yang juga sangat menarik. Bagaimana kita mempresentasikan, mempraktekkan nilai-nilai edukasi itu di kelompok-kelompok, kerja-kerja kelompok gitu. Jadi ada kasuistik yang diciptakan di situ. Bagaimana nanti kita mengedukasikan nilai-nilai dasar anti korupsi itu ke anak-anak. Oke. Itu pelatihan yang menurut saya sangat sekali bermanfaat. Jadi pelatihannya ada 2 bulan begitu Pak Hari? Bukan, pelatihannya 4 hari. 4 hari saja. Mendapatkan materi itu, kemudian kita nanti akan membawa seluruh materi itu yang intinya membangun peradaban, membangun satu budaya sikap anti korupsi itu, nilai-nilainya kita bawa ke sekolah-sekolah, ya, ke anak-anak. Ke anak-anak. Nah, melalui apa? Metodenya ya melalui permainan ini. Apakah ada syaratnya begitu Pak Hari ketika mungkin sekolah ingin mengadakan sebuah pelatihan kepada guru-gurunya, atau terbuka untuk semua sekolah begitu Pak Hari? Sementara ini nama-nama yang muncul dari setiap sekolah yang itu ditentukan oleh dinas kemarin. Jadi nama saya muncul untuk ikut tergabung di SEPAK, kemudian melalui program Guru Pembangun Peradaban Anti Korupsi itu, nama saya muncul di undangan di dinas itu yang menentukan dinas pendidikan. Seperti itu. Oke, jadi orang-orang yang terpilih dulu sementara mungkin ya? Mungkin seperti itu, karena kuotanya juga mungkin untuk satu penyelenggaraan juga tidak bisa diselenggarakan dengan jumlah yang sangat besar. Mungkin bisa saya tambahkan. Jadi begini, kenapa dipilih beberapa guru dalam tiap sekolah? Yang dipilih itu adalah guru-guru PKN dan guru agama. Oke. Untuk target itu ada 1.000 guru dalam 1 tahun ini. Kami mentargetkan 1.000 guru seluruh Surabaya yang akan diberikan pelatihan tadi. Nah, 1.000 guru itu mungkin nanti kalau setiap sekolah sudah ada terwakili dan masih kuota itu masih ada, kemungkinan kami juga akan menambahkan lagi dari wakil sekolah-sekolah tersebut itu. Oke, jadi memang diambil dari guru yang berbasis PKN sama guru agama begitu ya. Dan sementara memang kuotanya itu diambilkan atau dipilih dari dinas pendidikan sendiri begitu ya. Betul sekali. Dan tidak menutup kemungkinan, insya Allah mungkin ke depan mungkin akan ditambah dari kuota yang 1.000 guru tadi. Artinya memang semua sekolah memiliki kesempatan yang sama begitu. Oke. Betul, baik swasta maupun negeri. Oke, jadi permainan-permainan yang tadi disampaikan melalui pendidikan anti korupsi itu yang ditularkan kepada anak didik siswa itu melalui permainan-permainan begitu Pak Arya? Iya betul. Jadi saya mencoba mengambil manfaat yang saya dapatkan dari pelatihan GPP. Ada 3 jenis permainan yang disampaikan di GPP itu. Yang pertama semai, kemudian ada maju junior, kemudian ada maju untuk yang umum, untuk dewasa, begitu aja. Jadi inti dari permainan itu, kalau misalkan saya kenalkan permainan semai, 9 nilai, semai, sem itu 9, I-nya itu nilai. Jadi ada nilai-nilai dasar yang sebenarnya sangat penting sekali untuk ditanamkan ke anak-anak. Namanya membangun peradaban itu kan tidak semudah kita membalikkan tangan. Betul. Jadi prosesnya panjang. Kemudian kalau tidak dimulai dari sejak dini, menurut saya juga akan sulit juga. Jadi permainan, contohnya permainan semai, di situ ada kelengkapan mulai beberannya. Seperti yang tadi ada permainan apa Bu? Ada beberannya, ada monopoli. Ada kayak monopoli. Monopoli ya. Ada 2 kelompok hijau sama kelompok biru misalkan. Di situ sama-sama tertuang 9 nilai. Ada kartu kasuistik misalkan seperti ini. Kartu kasuistik ini kartu aplikatif yang menggambarkan kejadian-kejadian yang anak-anak di situ nanti harus menentukan sikapnya. Padahal kartu ini sudah terkait semua dengan nilai-nilai itu, 9 nilai itu. Coba bayangkan dengan permainan yang kreatif,
menarik ini pasti anak-anak antusias. Betul. Ada juga kartu sanksinya, ada kartu zongnya ini lah, kartu hukumannya. Jadi dari pembelajaran edukasi, proses pembelajaran permainan ini tidak disadari tanpa paksaan, anak-anak akhirnya sedikit demi sedikit paham terhadap nilai-nilai anti korupsi. Oke, daripada mungkin ceramah begitu ya. Ya mungkin seperti itu. Betul. Yang saya lihat itu setelah anak-anak dikenalkan, disosialisasikan dengan permainan ini, pasti guru-guru yang pernah ikut pelatihan dan pernah mencobakan, pasti anak-anaknya pasti asik, anak-anaknya pasti antusias, anak-anaknya pasti tertawa, anak-anaknya pasti senang, tertarik. Itu yang nampak dari pelaksanaan permainan ini. Ketika jam-jam saya sisa waktu pembelajaran masih mungkin sekitar 15 menit, 20 menit. Saya lihat itu anak-anak masih kurang waktu seperti itu. Waktu istirahat pun ini ada 50 kartu, Mas. 50 kartu kasuistik yang bisa mengarahkan anak-anak untuk menentukan pilihan jawabannya terkait dengan nilai-nilai dasar yang anti korupsi. Kalau dulu di pelatihan itu saya masih ingat nilai itu sebenarnya apa sih? Nilai-nilai itu saya ingat singkatannya, Mas Adi. Jupe, giat, mandi, sebeta. Ada kok bisa? Jupe, junya itu jujur, Mas. Jangan ingat jupe yang itu, Mas. Sudah innalillahi kan? Jupe, jujur itu P-nya, PE-nya itu peduli, Mas. Peduli. Giat, ginya itu gigih. Atnya itu adil. Ayo coba bayangkan nilai-nilai yang seperti ini kalau tidak kita tanamkan sejak dini, kapan? Dimulai dari siapa ya? Dari kita. Jupe, giat, mandi. Mannya itu mandiri. D-nya disiplin. Loh, kok sebeta? Se-nya sederhana. B-nya, BE-nya berani. Tanya, tanggung jawab. Wah, akhirnya saya buat satu singkatan untuk anak-anak. 9 nilai dalam permainan itu kita sosialisasi. Saya pernah mensosialisasi juga tidak melalui permainan, tapi ketika saya menjadi pembina upacara misalkan. Tapi sebenarnya ya sama nilai ini. Tapi yang paling utama, yang paling menarik itu ketika GPP mengeluarkan satu metode edukasi melalui permainan. Mungkin seperti itu. Jadi ada 9 nilai tadi Mitra Muslim. Singkatannya mungkin nanti bisa diulang lagi. Tapi ada kepanjangannya itu jujur, peduli, giat, adil, mandiri, disiplin, sederhana, berani, dan juga tanggung jawab. Nah ini mungkin korupsi ini Mitra Muslim yang tadi disampaikan oleh Bu Magda dan juga Pak Hari ini tidak mungkin diberantas ini tanpa melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk salah satunya guru pembangun peradaban ya. Ada sebuah programnya di dalam SPAK dan ini merupakan salah satu contoh kerjasama dalam pencegahan korupsi. Di segmen kedua nanti kami akan sambung kembali Mitra Muslim. Silakan bagi yang pagi hari ini menyimak melalui akun streaming YouTube Suara Muslim bisa berkomentar atau membagikan, tekan like dan juga subscribe di 0315624555 atau WhatsApp di 0855300938. Kami akan segera kembali. Ya, baik Mitra Muslim, terima kasih kebersamaan Anda pagi hari ini dalam program Ranah Publik bagaimana menumbuhkan karakter jujur sejak dini. Pagi hari ini kita bahas bersama SPAK Indonesia dan juga Guru Pembangunan Peradaban tentang bagaimana cara berkolaborasi mewujudkan generasi berkarakter dan juga anti korupsi. Di 0855300938 untuk interaksi WhatsApp atau juga interaksi via telepon silakan di 03156245555. Baik bagi hari ini yang menyimak kami melalui
radio konvensional atau visual radio, silakan nanti bisa membuka YouTube Suara Muslim dan bisa berkomentar. Nanti di segmen yang ketiga, kalau nggak keempat, kami akan bacakan komentar-komentar Anda. Ada beberapa nilai tadi yang sudah disampaikan pagi hari ini Mitra Muslim. Ada Ibu Magda dari Saya Perempuan Anti Korupsi Surabaya dan juga Pak Aris Santoso dari Guru SD Rungkut Menanggal. Ada beberapa nilai, 9 nilai tadi Pak ya. Betul sekali Mas. Jujur, itu disingkat dan memang unik begini ya, tapi singkatannya sangat luar biasa. Singkatnya tadi gimana Pak Ari? Jube, G, Giat, Mandi, Sebeta. Dan itu semua anak didik Pak Hari juga sudah mulai menghafalkan begitu ya? Boleh ditanya Mas, kalau Mas Dani teriak Jube, Giat, Mandi, Sebeta, dia pasti tahu bahwa itu nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah melalui permainan semai. Karena semai ini satu jenis permainan yang dikategorikan untuk di sekolah dasar. Kalau yang maju junior itu untuk SMP dan maju itu untuk dewasa. Jadi melalui permainan yang dikeluarkan oleh GPP, Guru Pembangun Peradaban, di pelatihan itu kita berikan ke anak-anak. Pertama kali saya sampaikan tentang tujuan dari permainan itu. Ya, tujuan permainan yang utama ya menanamkan nilai-nilai karakter tadi, 9 nilai dasar yang sangat penting untuk membangun karakter anak memiliki sikap seperti itu, adalah sikap anti korupsi. 9 nilai itu kalau memang benar-benar pentingnya jujur. Coba jujur itu pasti nilai anti korupsi, Mas. Betul. Kalau dia jujur ya. Tapi sulitnya kita membangun itu untuk generasi kita. Berarti jujur nggak harus diawasi CCTV dulu ya? Biasanya kalau ujian itu ada CCTV begitu. Takutnya itu bukan karena ada CCTV begitu, tapi nilainya sudah tertanam mungkin Pak Arya. Iya betul. Artinya gini, integritas anak ketika pribadi dia memiliki satu nilai aja dari 9 nilai, jujur, itu sangat berharga dan sangat penting untuk generasi kita. Karena kembali lagi, bagaimana negara kita ini masih banyak budaya-budaya korupsi itu. Kalau tidak ditanamkan sejak dini, kalau tidak ditanamkan mulai dari kita, kalau tidak ditanamkan mulai dari keluarga kita, kalau tidak ditanamkan untuk generasi kita, apakah itu akan nanti bisa peradaban itu akan berubah menjadi bersih, kan seperti itu. Itu yang saya tangkap setelah saya mengikuti pelatihan GPP yang diselenggarakan oleh SPAK bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Wali Kota Surabaya juga pernah meluncing program itu. Saya sangat salut sekali dengan program yang diberikan oleh Ibu Wali Kota kita. Oke, jadi kalau SD itu ada permainannya, tapi tidak berbeda jauh Pak ya dengan SMP atau dengan tingkat-tingkat lainnya? Ya, tidak berbeda jauh. Artinya hampir sama, tapi teknis permainannya aja yang berbeda. Kalau di SMP itu permainannya dibagi 4 kelompok. Di dalam bleberannya itu permainannya hampir sama, cuman permainannya 4 kelompok. Di situ sudah terpampang beberapa tindak-tindak korupsi misalkan, mulai dari gratifikasi, mulai dari perilaku korupsi, mulai dari suap, terus ada sikap anti korupsinya juga dengan 9 nilai itu juga. Nah, nanti kembali lagi dengan kartu 50 kartu kasuistik yang mencerminkan apakah di dalam kartu itu termasuk gratifikasi misalkan, apakah itu termasuk suap, maka anak-anak yang harus menentukan. Itu untuk SMP. Untuk SD lebih fokus ke pendidikan dasar, ini lebih fokus ke 9 nilai dasar tadi. Kalau yang untuk SMP mungkin yang untuk maju dewasa ini malah justru ada peran serta masyarakatnya. Sama, permainannya 4 kelompok, tapi di situ sudah setiap masing-masing kelompok itu sudah ada simbol-simbol yang pencucian uang ini. Oh, ini simbol suap. Oh, ini termasuk peran serta masyarakat.
Oke. Nah, permainannya sampai seperti itu. Tapi dengan tidak apa ya, intimidasi misalnya. Kan menyenangkan semua. Semuanya bisa tertawa. Mas Betul. Dhani kalau ikut permainan pasti Betul. pasti senang dan Lupa siaran nanti sama. Atau mungkin bisa saya tambahkan Oke. begini Iya, Mas Dhani. Mbak Magda. Jadi sebenarnya semua kategori permainan ini intinya sama. Oke. Selalu mengandung 9 nilai tadi. Cuman kenapa ada untuk anak SD, Ya. anak TK, kemudian SMP, ada juga yang Iya. dewasa. Sorry. Nah, itu disesuaikan dengan pola penerimaan masing-masing kategori. Jadi kan, kemampuan ya kita sesuaikan bahasanya untuk anak-anak itu seperti apa. Sebenarnya semuanya sama, mengandung ke 9 nilai tadi. Cuman ya itu tadi disesuaikan. Sebetulnya SPAK sendiri punya lebih dari 3 ini. Oh. Ya, SPAK ini karena kenapa 3 untuk GPP? Karena ketiganya ini yang sesuai dengan untuk pendidikan gitu ya, untuk Bu, ya. pendidikan Oke. ya. Jadi Kalau yang selain di sini mungkin bisa dibagikan, Bu Magda. ada. Jadi kita misalnya game itu ada yang terkait dengan dana desa. Oke. Nah, itu permainannya tentu kita bisa masuk ke daerah-daerah ya. Ketika kita jalan ke daerah, kebetulan saya sebagai seorang trainer Ya. itu sering saya bawa. Mm-mm. Jadi kalau saya memberikan pelatihan-pelatihan yang terkait pelayanan, GPP, permainan itu Ya. akan saya bawa. Jadi ada juga permainan yang bentuknya seperti arisan. Mm-mm. Jadi pakai gulungan-gulungan kertas. Nah, kayak arisan tuh yang dikocok-kocok. Pernah tahu ya Mas Dhani Iya, ya? betul. Yang dikocok-kocok gitu nanti dikeluarkan. Nah, nanti Iya. ibu-ibu itu bisa dipakai untuk ibu-ibu arisan. Oh. Atau komunitas tertentu. Jadi bahkan di lingkungan keluarga juga bisa dipakai. Oh, jadi objeknya ini bukan hanya guru-guru atau pendidikan, tetapi juga lebih luas lagi, Bu Magda ya. SPAK-nya sendiri itu sebenarnya Oke. lebih luas. Jadi permainannya itu sudah menyesuaikan dengan berbagai macam tingkat pendidikan maupun berbagai macam profesi. Oke. Kita bisa masuk ke sana semua. Memang yang dikeluarkan ini hanya 3 untuk GPP, hanya terkait dengan anak-anak SD dan SMP yang terkait dengan pendidikan. Kalau misalkan ini bukan bicara tentang guru tapi lebih luas, melebar sedikit Bu Magda ya. Itu jika ingin mungkin mengundang SPAK atau ingin mengadakan pelatihan berbasis anti korupsi, itu apakah memang mengundang atau mengajukan melalui pemerintah atau langsung di SPAK sendiri Bu Magda? Saya rasa di SPAK langsung Oke. menemui agen-agen, mungkin kan Pak Dhani Iya, juga udah kenal Ibu oke, Maria. Di Surabaya juga ada koordinatornya yaitu Ibu Umi dari Dinas Pertanian. Nah, mungkin siapapun yang Mas Dhani kenal Ya. adalah salah satu agen SPAK, itu boleh diundang untuk memberikan semacam sosialisasi ya, mungkin Ya, lebih tepat untuk game-game yang sesuai tadi. Oke. Gitu. Tapi selama Ibu Magda memberi pelatihan kepada masyarakat secara umum, respon mereka bagaimana, Bu? Senang. Mudah atau Senang, menerima? mudah, dan kadang-kadang merupakan hal yang baru. Mereka nggak ngerti bahwa perilaku saya ini ternyata termasuk di dalam perilaku koruptif. Oke. Nah, itu yang banyak orang yang tidak menyadari. Jadi justru hampir semua orang itu melakukan, mempunyai perilaku koruptif. Jangankan orang-orang saya sendiri juga kok Mas. Berpotensi berarti ya semua. Berpotensi. Oke. Dan saya juga pernah melakukan yang saya tidak tahu kalau itu korupsi. Misalkan mungkin lebih dijabarkan. Mungkin ini karena ada hubungannya dengan guru, Oke. memberi hadiah guru pada saat kenaikan kelas. Ah, Saya berargumen waktu itu dengan koordinator SPAK waktu awal-awal saya gabung, karena saya masih kontra gitu ya. Kok bisa ya memberikan hadiah dikatakan perilaku koruptif? Oke. Apa? Itu kan hanya ucapan terima kasih. Kalau saya memberikan sebelum rapotan, nah saya berpikirnya begitu ya. Iya. Kalau saya memberikan sebelum rapotan, artinya saya istilahnya punya maksud ya, Bu punya ya. maksud tertentu atau mungkin lebih familiar dibilang nyogok ya. Betul. Supaya dengan keinginan nanti anak saya diperhatikan, anak saya atau dibeli perlakuan lebih gitu ya. Ternyata begitu saya semakin dalam masuk ke SPAK ini baru saya ngeh, oh ternyata memberikan hadiah ini adalah
perilaku. Jadi banyak hal keseharian yang kita tidak sadari. menyadari. Itu ternyata termasuk di dalam perilaku. Kenapa? Karena sekarang kalau kita melihat perilaku korupsi ini kan sudah berevolusi ya. Betul. Kalau tadinya banyak kaum pria, sekarang sudah banyak kaum wanita juga, bahkan suami istri. Artinya itu kenapa dikatakan berevolusi? Karena dari kecil itu kita sudah tidak sadar tertanam seperti tadi. Kan kalau anak kita melihat kita memberikan hadiah ke guru seperti itu kan tidak disadari, lama-kelamaan itu kan tertanam di dalam dirinya mereka bahwa itu hal yang biasa. Padahal hal yang biasa tadi ternyata salah. Betul, kecuali mungkin memang sudah lulus, tidak ada kaitannya apapun dengan pendidikan itu. Betul. Bisa baru. Bisa, mungkin sudah sukses, sudah menjadi orang tenang gitu ya. Ngundang guru-gurunya, yuk makan bareng. Nah itu sudah tidak ada kepentingannya. Itu benar-benar ucapan terima kasih kepada gurunya yang sudah mendidik dia menjadi sukses gitu ya Mas ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Lebih menarik Mitra Muslim, ternyata juga SPAK tadi bukan hanya berbentuk seperti permainan yang sudah disinergikan dengan guru-guru yang ada di Surabaya, tetapi juga ada seperti permainan dana desa begitu ya. Kemudian ada seperti arisan dan lain sebagainya. Nanti dibahas di segmen selanjutnya Bu Magda dan juga Pak Hari. Nanti juga ada Ibu Nunu dari guru SMPN 42 dan Ibu Ani Setiarini, Kepala Sekolah SDN Rangka. Tapi sebelum ke sana, kita ke kilas warta bagi hari ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Suara Muslim Radio Network. Ya, segmen terakhir di pagi hari ini Mitra Muslim dalam program Ranah Publik bersama SPAK Indonesia, Guru Pembangunan Peradaban, dan tentunya kita berkolaborasi bersama-sama mewujudkan generasi berkarakter dan anti korupsi. Ada 2 kartu tadi yang sudah disampaikan Bu Ani dan juga Bu Nuno, ada kartu merah dan juga kartu putih tadi ya. Kalau merah ini kalau misalkan anak didik lagi sedang mendapatkan hukuman tadi ya, kartu zongnya, jadi ada pilihannya sendiri. Ketika kartu putih itu kartu kasuistik, ada jumlahnya 50, salah satu diambil dari satu kelompok, kemudian dibacakan apa pendapatnya anak-anak tentang kasuistik yang dibacakan, maka dia akan memilih jawabannya di sini. Pilihannya diletakkan di sini. Misalkan coba Mas Dani bacakan satu aja. Satu yang merah ya. Yang putih. Kasuistik yang harus dipecahkan. Ini misalkan Mitra Muslim, Andi mendapat tugas untuk menggambar peta Indonesia. Dia meminta temannya untuk mengerjakan tugas itu. Ketika ditanya ibu guru, Andi mengatakan bahwa dia yang menggambar sendiri peta Indonesia itu. Apa yang dilakukan Andi tidak sesuai dengan nilai. Iya. Ketika Andi di kasuistik seperti itu, kelompok saya harus menentukan pertanyaan dari Mas Andi kan. Nah, kemudian saya akan memilih dari 9 nilai itu, sikap kasuistik itu tidak sesuai dengan nilai apa sebenarnya. Oh, saya cari apakah kesederhanaan, kegigihan, keberanian, kerjasama, kedisiplinan, keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, kepedulian. Kemudian saya akan menjawab, oh menurut kelompok saya hal itu tidak sesuai dengan kejujuran. Buku pintar, fasilitator dilihat. Tapi kan sudah kita lihat. Coba baca, coba saya pegang Mas. Nah, di sini kalau Andi mengatakan bahwa dia yang menggambar sendiri peta Indonesia tersebut. Pertanyaannya apa yang dilakukan Andi tidak sesuai dengan nilai tadi. Oh, ternyata buku pintarnya juga ada di sini, kasuistik seperti itu sudah tertulis di sini, tinggal melihat. Oh, ketika nomor berapa ini? Nomor 19 ya. Nomor 19 di sini kejujuran. Nah, maka kalau kelompoknya menjawab kejujuran, maka oh betul kejujuran. Tapi kalau salah baru kartu merahnya yang akan bermain. Coba bacakan Mas. Kalau kartu merah apakah kependekan dari Komisi Pemberantasan Korupsi? Nah, cukup kalau untuk ini kan semai anak-anak untuk mencari akronim dari singkatan itu kan bisa apa? KPK. Tapi kan tadi ada juga yang disuruh membahasakan saya anak jujur ya Bu ya.
dengan bahasa daerah ya. Iya, Nah, betul. aku arek jujur rek. Surabaya. Karena berada di Surabaya. Iya. Jadi Mitra Muslim ini kalau misalkan Anda melihat visual di YouTube Suara Muslim, ini ada salah satu medianya begitu ya. Betul, ini Dan- beberannya Mas. Betul. Ini- Ini dikarang sendiri nih, dibuat sendiri dari SPAK atau dari guru-guru juga kerjasamanya, Bu Ya, Magda? ini sudah ada, jadi SPAK yang bikin. Memproduk, Ya, jadi produk dari mungkin SPK. Ibu ada namanya Ibu Yudi. Mm-mm. Itu yang memprakarsai adanya gerakan SPAK, kemudian ada Bu Maria dan ada beberapa rekan SPAK dari pusat Ya. ya yang mendesain ini. Oke. Tentu tidak lepas dari kerjasama dengan KPK. Jadi nilai-nilai ini kan sama dengan apa yang ditanamkan oleh KPK sendiri. Oke. Jadi kalau Bu Ani tadi dan juga Ibu Nunu bicara kalau bilang kalau lebih baik gak usah jajan dulu saat istirahat, ya memang benar memang. Menyenangkan. Karena menyenangkan ini Iya. kan, menyenangkan. Iya, betul. Ada beberapa kartu dan lain sebagainya. Tapi sayang sekali Pak Hari dan juga Bu Magda karena waktunya sangat terbatas sekali. Mungkin terakhir Pak Hari mau menyampaikan apa terkait dengan bersama SPAK Indonesia dan juga Guru Pembangunan Peradaban ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Risma, Dinas Pendidikan, Ya. kemudian SPAK juga yang telah mempelopori kegiatan pelatihan di GPP, Guru Pembangun Peradaban. Banyak sekali manfaat ilmu yang kita dapatkan untuk kita transferkan ke anak-anak. Mm-mm. Nilai-nilai itu sangat penting. Jadi kalau kita bicara membangun budaya sikap anti korupsi itu tidaklah mudah memang. Oke. Tapi kita tidak berhenti di situ. Karena jalan satu-satunya ya kita tanamkan sejak dini nilai-nilai tersebut ke generasi kita. Kita mulai dari diri kita mulai dari keluarga kita, mulai hal yang sekecil apapun yang sudah kita dengar dari teman-teman kita tadi untuk generasi mendatang, biar Indonesia lebih bersih. Terima Masya kasih. Allah, luar biasa sekali Pak Ari Santoso dari Guru SD Rungkut Menanggal. Bu Magda sebagai closing statementnya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada SPAK maupun GPP. Kami sangat bersyukur sekali dapat lebih luas mensosialisasikan apa itu SPAK dan gerakan anti korupsi itu seperti apa. Kami juga membuka diri, terutama agen-agen SPAK ini mungkin ingin tahu lebih banyak tentang apa itu SPAK atau boleh nggak mengundang ke agen SPAK boleh. Ya. Jadi misalnya pengen tahu apa sih keadilan itu, apa itu nilai-nilai anti korupsi. Nah, kami akan datang dengan membawa game kami. Oke. Kami akan mensosialisasikan sesuai dengan tingkat usia. Mm-mm. Karena tadi juga sudah dijelaskan Iya. ya dari anak SD, SMP ada, orang dewasa ada, Oke. ibu-ibu arisan ada, atau ibu dharma wanita juga ada, ataupun untuk bapak-bapak tani di daerah juga Iya. ada, dana desa yang Iya. terkait dengan dana desa dan sebagainya. Jadi kami sangat terbuka untuk menerima undangan sosialisasi gerakan anti korupsi ini. Iya. Atau websitenya bisa saya bantu di spakindonesia.org. Instagramnya anak-anak kekinian juga boleh nanti membuka @spakindonesia. Betul. Atau juga Instagramnya ada di @guru pembangunan peradaban ya. Ya, Untuk nomor teleponnya Bu Magda mungkin bisa di sharing telepon saya ya. 081 808 3088. 88, oke. Nanti ada beberapa tadi yang menanyakan tentang pelatihannya. Nanti monggo bisa langsung saja mend-DM di Instagramnya atau langsung terhubung di Bu Magda di 081 808 3088. Baik, semoga bermanfaat Mitra Muslim bagi hari ini. Bagaimana cara berkolaborasi mewujudkan generasi berkarakter dan juga anti korupsi bersama SPAK Indonesia dan juga
Guru Pembangunan Peradaban. Terima kasih Bu Magda dan Terima juga kasih. Pak Hari, Sama-sama. ada Bu Nunu dan juga Ibu Ani. Insya Allah Iya, Pak. besok main lagi ke Suara Muslim kapan-kapan. Insya Oke. Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mitra Muslim. Terima kasih bagi yang menyimak pagi hari ini melalui akun streaming YouTube Suara Muslim, dan juga jangan lupa nanti bisa dibagikan dan juga tekan tombol like dan subscribe ya. Insya Allah ada beberapa materi yang membawa manfaat untuk Anda semua. Amin. Mitra Siar pagi hari ini yang bertugas ada di Suara Muslim Radio Network Kiki Rizkyani di Lumajang, Suara Muslim Tuban Ian Aditya, ada Winaro di angka 1 JFM Temanggung Jawa Tengah, Dafa FM Ponorogo Muhammad Gufron, Samar FM Tulungagung bersama rekan Anwar Fuadi. Produser eksekutif Abdul Kohar dan juga gatekeeper ada Elsa Horunisa. Saya Dani Rohmati undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.